Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Alhamdulillah teman-teman semuanya, sahabat DH, mujahid mujahidah. Alhamdulillah tiada kata yang pantas kita ucapkan selain bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmatnya, karunia-Nya, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi bersama-sama pada pagi hari ini. Kembali di series kajian sirah bersama Ustaz Edgar Hamad, insyaallah, yang sekarang sudah ada di episode kedua. Insyaallah ya, kita akan bahas tentang lahirnya sang utusan. Mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bertilawah bersama surat Al-Fat ya. Surat Al-Fat ayat 20 ayat 29 nih. Ya 29. Silakan dibuka mushafnya atau bisa langsung melihat di layar kaca ya. Oke. Saya izin memimpin, teman-teman silakan untuk bisa membuka mushafnya atau bisa mengikuti ya dari apa yang ada di layar kaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu wasyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud zalika masaluhum fit taurah wa masaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibuz zurra'a liyaghiza bihimul kuffar. Wa'adallahu alladzina amanu وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Semoga dengan tilawah tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semuanya, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, Kang. Alhamdulillah, insyaallah ada Bunda Atus. Baik, di sini ada Teh Dahyatul dan ada Kang Syehri, ada Ustadz Andi Rustandi yang sudah hadir ya. Dan on cam silahkan Kang Teh yang tidak berhalangan seperti biasa. Mari kita kondisikan dalam kondisi yang terbaik untuk menuntut ilmu. Siapkan catatan, silahkan on cam.
dan perhatikan adab-adab lainnya seakan-akan kita berada dalam majelis yang sama. Sudah hadir tengah-tengah kita Ustadz Edgar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Edgar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Tidak terasa 1 minggu berlalu, sekarang kembali lagi sudah bertemu. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak bersama pematerian dari Ustadz Edgar Hamas. Waktu dan tempat dipersilahkan, Ustadz, bangga. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi bini'matihi tatimus shalihat. Segala puji bagi Allah, alladzi bini'matihi, yang karena nikmatnya tatimus shalihat, banyak amal-amal soleh yang kita lakukan. Wa bisyukrihi takfurun ni'am, dan dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya menjadi bertambah buat kita. Wa bi rahmatihi tatanazzalur rahmatu 'alal 'abid, dan dengan kasih sayangnya kita masih diberikan banyak sekali rahmat hingga masih bisa hidup di hari ini. Hadirin semuanya, seringkali kita mendengar doa yang di awal tadi, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu kalimat yang bukan iseng dan bukan kalimat biasa. Karena salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah ketika Allah memudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Makanya doanya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi bi ni'matihi, yang karena nikmatnya Allah tatimmus shalihat, banyak kesolehan-kesolehan menjadi lengkap, menjadi sempurna, menjadi dilakukan. Itulah kenapa Rasulullah SAW pernah bilang kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal. Teman-teman tahu Mu'adz bin Jabal? Mu'adz bin Jabal itu sahabat yang dikenal sebagai orang yang paling tahu halal dan haram di antara para sahabat. Rasul bilang begitu. Rajul alladzi a'lamu al-halal wal haram, Mu'adz bin Jabal. Pintar banget orangnya Mu'adz ini. Dan Rasul pernah bilang pada Mu'adz, ya Mu'adz, inni uhibbuka, wahai Mu'adz, aku mencintaimu. Faqul fi kulli duburi salatika, karena aku mencintaimu, aku minta kamu, saya meminta Anda untuk berdoa dengan doa ini di setiap akhir sholat Anda, setelah salam gitu. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma, ya Allah, a'inni, tolong aku, bantu aku, ala dzikrika, agar bisa mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan agar bisa beribadah dengan baik padamu. Karena apa teman-teman semuanya? Karena bahkan agar bisa bersyukur, agar bisa beribadah, kita perlu minta sama Allah, ya Allah, tolong berikan kepada saya untuk bersyukur. Amal-amal baik yang kita lakukan itu bukan karena kita hebat. Amal baik yang kita lakukan itu bukan karena kita ini pintar. Jauh sebelum kita tahu, sebelum kita pintar, sebelum kita punya daya, yang memudahkan kita berbuat baik itu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah. Allah memberi taufik. Maka bayangkan bagaimana rasanya Bapak Ibu, sahabat semua, Jumat pagi yang berkah setelah subuh, Jumat pagi yang berkah setelah subuh, mengkaji sirah manusia termulia. Setidaknya ada 3 kemuliaan yang kita sekarang akan luar biasa ini. Ini luar biasa dan gak diberikan kepada orang-orang yang lain. Mungkin ada yang habis subuh langsung harus ke pasar karena jam 4 sampai jam 5 ngadon tempe dan bungkus di daun pisang. Mungkin ada yang bahkan di antara kita ada yang sejak jam 3 membuat kuah lontong sayur untuk dia jual di depan komplek.
ya kan? Walaupun masih sambil bisa dengar juga, ya karena kajiannya online gitu. Dan saudara-saudara sekalian, kita akan mau hari ini membahas tentang lahirnya sang utusan, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia. Namun sebelumnya kita mau review sedikit apa yang kita bahas kemarin. Apa yang kita bahas kemarin, saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita membahas tentang keadaan dunia sebelum Islam datang. Coba sekarang saya ingin dan semua buat mentadaburi. Apakah satu pertanyaan yang saya jadikan pembukaan. Ketika dunia sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, itu yang jahiliyah bangsa Arab saja atau seluruh dunia? Kira-kira? Iya. Seluruh dunia, iya. Yang jahiliyah itu seluruh dunia, tidak cuma bangsa Arab saja. Ada Romawi di situ, Persia yang ada di timur, kemudian ada India, Cina, Afrika, semua dalam keadaan jahil. Kenapa bisa begitu? Ya, salah satu jawabannya adalah betapa panjangnya waktu antara diangkatnya Nabi Isa alaihi salam hingga diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat berapa tahun? 600 tahun. Iya, 6 abad. Bayangkan apa yang terjadi pada 6 abad. Bagaimana caranya kita membayangkan sepanjang apa 6 abad itu? Bayangkan saja sekarang Indonesia sudah berapa tahun? Indonesia belum 1 abad aja rasanya udah lama banget. Dan kita pernah mendengarkan Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Rasanya lama betul. Ya, lama betul. Itu yang 3,5 abad aja rasanya lama betul. Jangankan itu, dari Pak Soekarno sampai sekarang Pak Jokowi rasanya lama betul. Ini 6 abad, 600 tahun, berapa banyak kekuasaan berganti, berapa banyak penyelewengan Israel pada Taurat dan Injil, ya, betapa banyak raja-raja zalim yang lahir di masa itu. Itulah kenapa betapa beratnya dunia pada hadirnya sosok yang mampu memberikan cahaya bagi alam semesta. Dan itulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat wanita-wanita Romawi diperjualbelikan, di saat wanita-wanita Persia dianggap sama kedudukannya dengan air, tanah, dan api, di saat orang-orang di timur bumi ramai-ramai menyembah api, di saat orang-orang di barat bumi itu didolimi oleh penguasanya, wabah melanda di mana-mana, Jazirah Arab dalam keadaan tenang, Jazirah Arab dalam keadaan, saya nggak bilang nyaman ya, tenang. Nggak ada jajahan Persia, nggak ada jajahan Romawi. Karena apa? Memang isinya pasir, isinya batu, tidak ada sesuatu yang istimewa di sini saat itu ya. Nggak ada istimewa, paling mentok apa namanya pohon kurma, kebun-kebun kurma yang ada di Yathrib, ada di Hajar, ada di Taif, gitu. Dan di situ rekan-rekan semuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Nah, sekarang kita pengen ngebahas nih saat-saat detik-detik bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Namun kita perlu lihat kembali nih saat itu Makkah sudah memang lagi dalam keadaan juga lagi gelap-gelapnya. Ada 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Orang-orang ramai-ramai itu haji ke Ka'bah setiap tahun. Jangan kaget, haji itu sudah ada sejak Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ketika Rasul lahir, kenapa Makkah itu penting kayak ibu semuanya? Bahkan sebelum Rasul lahir.
Karena sejak sebelum Rasul lahir pun, Makkah itu sudah menjadi destinasi haji dan umroh. Udah ada, udah ada. Tapi apa yang beda haji dan umroh sebelum diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Orang itu kalau ke sana berhaji, jadi awal ceritanya itu karena yang memang memegang kunci Ka'bah dan yang mengelola Ka'bah itu adalah orang-orang Quraisy, ini kemuliaan bagi mereka. Awalnya orang yang berhaji itu mereka diberikan akses yang nyaman dan aman di Mekah. Dan setiap kabilah yang punya amanah untuk memberi makanan, logistik, minuman, dan penginapan kepada jamaah haji itu adalah kabilah yang mendapat kehormatan, teman-teman. Nama amanat itu namanya adalah siqoyah. Siqoyah itu apa? Dari kata sakoyasti, artinya diberikan amanat untuk memberi minum para jamaah haji. Jadi yang menyuplai air jamaah haji. Dan teman-teman tahu siapakah keluarga yang mendapatkan kesempatan untuk bisa siqoyah itu? Mereka adalah Bani Hashim, keluarganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan wali kota Makkah saat itu, ada yang mengatakan raja Makkah saat itu adalah Abdul Muttalib. Siapakah Abdul Muttalib? Orang yang benar-benar dihormati sama penduduk Mekah, orang yang dikagumi sama orang-orang selain Mekah, karena memang Abdul Muttalib itu kerasa banget simbol dan cara memimpinnya. Beda gitu, bijaksana, orangnya itu suka membantu orang-orang yang lemah, dan cara beliau memimpin Mekah itu hampir-hampir seperti seorang raja yang adil gitu. Karakteristiknya bagus sekali. Siapa Abdul Muttalib? Kakeknya Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu hal yang luar biasa. Kenapa Nabi Muhammad itu dilahirkan dari Bani Hashim? Karena nasab beliau pun nasab yang mulia. Ya. Dan dalam bangsa Arab, teman-teman semuanya, yang namanya nasab itu penting. Nasab itu penting. Makanya Abu Bakar, kemarin saya posting di Gen Saladin tuh, kenapa Abu Bakar tuh bisa mengislamkan 5 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Abu Bakar loh. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 5-nya masuk Islam lewat dakwah Abu Bakar. Apa rahasianya? Karena Abu Bakar itu adalah ahli silsilah. Abu Bakar itu ahli nasab. Jadi bisa mengenal orang dari nasabnya. Komunikatif jadinya. Itu yang membuat Abu Bakar tuh dihormati sama orang-orang. Karena Abu Bakar mampu menilai orang dari nasab mereka masing-masing. Makanya Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abdurrahman bin Auf masuk Islam lewat dakwah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Betapa pentingnya dan betapa mulianya nasab. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus dari Bani Hashim, itu orang tidak terlalu sebenarnya orang tuh terlalu sanksi, nggak terlalu ragu, karena memang cocok gitu. Bani Hashim itu cocok. Tapi ada yang iri, teman-teman. Tahu nggak siapa yang iri? Yang iri Bani Makhzum. Bani Makhzum tuh keluarganya Abu Jahal, keluarganya Walid bin Dirah yang punya anak, kemudian Khalid bin Walid. Iri. Abu Jahal tuh pernah ketika perang Badar ditanya sama seorang kawan dia menjelang perang Badar. Abu Jahal, saya mau nanya dong, kamu ini sebenarnya yakin nggak sih? Kamu ini sebenarnya percaya nggak sih bahwa Muhammad itu Nabi? Tahu nggak apa jawaban Abu Jahal? Jawabannya tuh bikin kaget. Iya, saya percaya Muhammad itu Nabi. Saya percaya bahwa Muhammad itu Nabi. Masalahnya adalah kalau semua kebaikan itu dari Bani Hashim, kapan buat keluargaku? Aku nggak rela semua kebaikan, semua kehormatan itu diambil semua sama Bani Hashim. Aku nggak rela. Kalau Bani Hashim terus yang dapat kebaikan,
sudah ada Abdul Muthalib yang jadi pemimpin Mekah, kemudian Abu Thalib jadi tokoh masyarakat, kemudian sekarang Nabi akhir zaman dari Bani Hashim. Lalu kapan untuk Bani Makhzum? Itu kata Abu Jahal. Jadi Abu Jahal tuh teman-teman, kalau kamu mengira dia orangnya tidak beriman atau tidak percaya, dia percaya. Tapi justru ini next level jahilnya Abu Bakar tuh. Abu Jahal. Apa next level kebodohan itu? Dia tahu bahwa yang benar itu benar, tapi dia lebih nyaman pada kepalsuan. Dan betapa banyak orang di zaman ini, kawan-kawan semuanya, ya, dia itu lebih suka dengan beautiful lie, kebohongan yang indah, daripada sad truth, atau daripada painful truth, daripada kebenaran yang menyakitkan. Orang lebih suka beautiful lie, kebohongan yang indah. Makanya Abu Jahal pernah berdoa, Allahumma, ya Allah, kalau memang Muhammad itu benar seorang nabi, fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Kalau memang Muhammad itu nabi, hujani aku saja dengan hujan batu. Abu Jahal emang udah rada-rada kawan-kawan semuanya. Hati-hati dengan mental kayak gitu. Mental ketika tahu ada kebenaran, tapi kita lebih memilih apa tadi? Beautiful lie, kebohongan yang indah. Nah, kembali ke Abu Thalib tadi. Abdul Muthalib. Nah, siapa nama asli Abdul Muthalib? Oke. Oh, Ustadz, bukannya itu nama asli? Enggak, kalian semua. Abdul Muthalib itu nama panggilan, dan dia ada ceritanya. Ini kakeknya Rasul ya, dan kakek Rasul ini kita perlu bahas agak detail karena beliau ini yang punya apa namanya peran besar selama masa-masa menuju kelahiran Rasul dan di masa kecil Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama asli Abdul Muthalib adalah Syaibah bin Hashim. Oke. Kenapa kok bisa jadi Abdul Muthalib? Ini menarik kawan-kawan semua. Ini menarik. Jadi orang tuanya Abdul Muthalib, ibunya Abdul Muthalib itu orang Madinah. Ya. Jauh sebelum Rasul lahir, ya, jauh sebelum Rasul hijrah ke Madinah, ternyata Rasul punya keluarga di Madinah. Bayangkan. Karena apa? Karena ibunya Abdul Muthalib berarti nenek buyutnya Rasul. Ya. Nenek buyutnya Rasul itu orang asli Madinah. Dan Abdul Muthalib atau Syaibah ini, sebelum dia bernama Abdul Muthalib, Syaibah ini pernah hidup di Madinah selama 7-9 tahun. Karena bapaknya wafat dalam perang, Hashim. Karena bapaknya wafat di perang, ibunya memboyong Syaibah menuju ke Madinah. Saat itu namanya belum Madinah ya, apa namanya? Yathrib. Dibawa ke Yathrib, hidup di sana. Dan kemudian dijemputlah si Syaibah ini oleh saudaranya Hashim, yaitu saudaranya ayahnya, ya, pamannya berarti. Siapa nama saudaranya? Muthalib. Ketika dijemput oleh Muthalib, ya, si Syaibah itu ada di belakang Muthalib menaiki seekor unta. Pas datang ke Mekah, orang-orang mengira Muthalib ini tidak sedang membawa keponakannya. Orang-orang mengira Muthalib baru saja membeli budak. Makanya orang-orang itu bilangnya apa? Wih, budaknya Muthalib, atau dalam bahasa Arab, Abdul Muthalib. Ya, itu dia ternyata. Jadi sebenarnya mengatakan Abdul Muthalib ya, hamba Muthalib itu panggilan teman-teman semuanya. Karena nama aslinya Syaibah, dan apa namanya, sebenarnya kurang enak ya ketika kita ngomongin Abdul Muthalib, hambanya atau budaknya Muthalib, karena beliau nama asli lebih mulia dari itu, teman-teman semua. Dan ada banyak orang yang punya panggilan-panggilan yang memang berbeda sama nama aslinya, seperti Abu Bakar.
Kenapa dinamakan Abu Bakar? Bakar itu artinya adalah awal pagi. Bakar. Jadi kita dalam kondisi habis subuh nih. Ini waktu bukur namanya. Waktu awal pagi. Kenapa Abu Bakar dinamakan Abu Bakar? Karena beliau adalah orang yang beriman pada Rasulullah di awal-awal pagi. Asik. Ketika orang masih tidur dalam kezaliman, orang masih terlelap, ya, memeluk guling, lelapnya kejahiliahan, ada manusia pertama yang bersegera menyambut risalah Rasul di awal pagi kehidupannya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kembali ke topik, teman-teman. Ini kemana-mana. Tapi nggak apa-apa. Ini biar kita dapat wawasan yang luas. Gitu ya. Teman-teman tahu kenapa Rasulullah itu lahir di sebuah tahun yang bernama Amul Fil. Apa tuh artinya Amul Fil? Bahasa Inggrisnya apa? The Elephant Year. Tahun gajah. Kalau Cina punya tahun anjing, tahun banteng, tahun singa, ya, siu-siu. Mereka dulu pas kecil pernah ya, iseng-iseng tuh. Ada di antara kita yang belajar zodiak, belajar siu. Ini siu apa nih? Siu tikus. Ya, kagak nyambung. Sama sekali nggak ngaruh ke nasib. Nah, by the way, Rasulullah itu lahir di sebuah tahun yang para ulama sirah dan orang-orang Mekah juga saat itu menamai sebagai Amul Fil, tahun gajah. Kenapa? Semua orang tahu kisah ini. Kisah ketika ada seorang panglima bernama Abraha ingin menyerang Ka'bah. Semua orang tahu, tapi teman-teman saya ingin tanya, apa sih yang ngebuat Abraha itu nyerang Ka'bah, dan siapa Abraha itu? Tahu-tahu ada, kenapa dia? Ini yang nggak banyak orang tahu. Teman-teman semua, ini pentingnya ngebahas sejarah Rasul dan mengaitkannya dengan politik internasional di sekitarnya. Teman-teman semuanya. Coba satu dulu, kita pengen jawab. Satu dulu yang pertama. Kenapa Abraha ingin menyerang Makkah? Ada yang bilang nih, karena ingin merebut Ka'bah. Merebut itu kurang tepat. Lebih tepatnya menghancurkan. Ya, habis direbut dihancurkan, betul. Ada yang bilang iri. Atau apa? Ya, iri sama Ka'bah. Kenapa? Betul sekali. Ada salah satu alasan terkuatnya Abraha. Abraha ini orang mana, teman-teman? Nanti kita akan coba pelajari. Karena dia tuh iri sama Ka'bah. Ada juga faktor ekonomi, betul kata Ustaz Faisal. Kenapa Makkah ini kok dicintai banget sama orang-orang? Padahal apa, teman-teman? Padahal Ka'bah tuh bentuknya cuma kubus gitu. Dan Makkah itu tandus. Kenapa bisa orang-orang cinta sama Ka'bah? Ya, Abraha nggak tahu bahwa ada doa mujarab seorang nabi yang membuat kota itu menjadi sangat istimewa. Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri yang aman. Warzuq ahlahu, dan berikan penduduknya min samarati, dan buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Doa ini sampai sekarang masih relate dan bahkan bikin saya Masya Allah, kagum benar dengan doa 4.000 tahun dari Nabi Ibrahim. Buah apa yang nggak ada di Mekah? Kamu cari kesemek dan salak pun ada di sana. Ya, di Indonesia nggak musim. Kamu pergi ke Mekah, di pasar-pasar Mekah, kaget ayah saya nemuin kesemek di Mekah ketika haji. Inilah bukti dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minats tsamarat. Makanya banyak jenis segalanya. Kamu jadi bakso ketemu juga di situ. Teman-teman semua, karena Makkah itu semuanya ada gitu. Karena hampir semua orang seluruh dunia datang ke sana. Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena doa itu dan karena orang-orang Jazirah Arab itu menghormati Nabi Ibrahim, ini hebatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dihormati sepanjang zaman oleh keturunan Bani Israel dan oleh keturunan Bani Ismail. Meskipun cara menghormatinya salah. Ya. Teman-teman, makanya seorang sastrawan Inggris namanya Edgar Allan Poe, hampir sama kayak saya namanya, dia pernah bilang,
We love differently. Cara kita mencintai itu berbeda. And that's all matters. Dan itulah masalahnya. Saya coba jelaskan. Cara mencintai itu berbeda-beda. Nah, namun kalau kamu mau mencintai Allah, cintanya harus sesuai dengan tuntunan Rasul gitu loh. Kalau kita mencintai Nabi Ibrahim, cintanya itu harus sesuai tuntunan Rasul. Makanya Rasul dan para ulama mengatakan tanda-tanda dan syarat amal kita diterima selain karena ikhlas itu harus, tapi ikhlas doang nggak cukup. Apa yang kedua? Harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad. Orang-orang Quraisy ini mencintai Nabi Ibrahim, tapi cara mencintainya salah. Katanya ini dibuat nih orang-orang Quraisy nih. Kalau Anda mau tawaf di Ka'bah, Anda harus melepas segala kebutuhan dunia Anda. Anda harus melepas segala pakaian dan harta duniawi perhiasan Anda. Apa kemudian terjadi? Awalnya ya, ini memang nggak benar nih. Ini bagian tidak benar dari cara orang Quraisy ya, teman-teman semuanya. Awalnya orang yang mau tawaf itu disuruh menyewa baju khusus, baju kayak baju ihram atau baju apa ya. Tapi bajunya mahal. Karena orang-orang yang haji dan umroh itu tidak bisa membayar mahal, akhirnya mereka semua tawaf dalam keadaan telanjang. Itu terjadi teman-teman semuanya. Wah, ya gimana ya, ngeri banget ya, maksudnya jauh banget dari apa yang Nabi Ibrahim ajarkan gitu. Laki-laki perempuan tawaf tanpa baju mengelilingi Ka'bah sembari memuja-muja 360 berhala. Jauh sekali. Mereka mengaku cinta pada Nabi Ibrahim, tapi masalahnya adalah cinta itu tidak diiringi dengan tuntunan. Maka Rasul itu hadir untuk liutammima makarimal akhlak. Mereka sudah cinta, mereka sudah kagum, mereka sudah menghargai Nabi Ibrahim. Satu aja kurang sempurna nih, dituntun makanya agar akhlaknya menjadi lebih mulia. Nah, saya akan ngajak teman-teman semuanya sekarang lihat peta. Oke. Ya, kelihatan Ustadz Faisal? Masih, nah sudah Ustaz. Alhamdulillah. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah peta keadaan Jazirah sebelum Rasulullah SAW lahir. Yang warna hijau itu Hijaz, ada Makkah di sana, ada Madinah di sana. Jadi Arab tuh terbagi-bagi ya. Ada Hijaz, ada Najd, ada Yaman. Dan wilayah di mana ada Makkah, Madinah itu namanya wilayah Hijaz. Ini nggak pernah kena jajahan Romawi atau Persia, nggak pernah kena. Adapun Yaman itu adalah negara satelitnya Persia. Apa tuh Ustadz negara satelit? Sama kayak Amerika itu negara superpower. Dia punya negara satelitnya di Tenggara, namanya Singapura contohnya. Amerika Serikat negara superpower, dia punya negara satelit di wilayah Asia Pasifik. Negara besar, dia punya negara satelit di Asia Tenggara namanya Vietnam gitu. Tahu artinya negara satelit? Negara satelit itu negara kecil-kecil tuh di bagian dunia lain, benua lain, yang negara ini itu satu blok dengan negara superpower. Itu teman-teman. Nah, negara cabang bisa dibilang seperti itu. Pokoknya negara yang menginduk. Kalau saya sebutkan ada Vietnam, Laos, terus Korea Utara, biasanya yang terpikir mereka berkiblat kemana? Rusia. Kalau saya sebut Korea Selatan, Singapura, kemudian apalagi tuh, India, biasanya kemana kiblatnya? Ke Amerika. Kalau saya sebut Irak, Suriah,
Lebanon. Itu biasanya kiblatnya kemana? Iran. Jadi induknya ada negara yang menginduk pada negara besar itu. Dan teman-teman sama kayak dulu, Romawi itu punya negara satelit, punya kerajaan-kerajaan kecil yang loyal sama Romawi. Gitu. Ada juga kerajaan-kerajaan kecil yang loyal sama Persia. Saat Rasul itu lahir beliau, Yaman itu lagi dikuasai sama kerajaan Himyar. Himyar itu negara kecil di Yaman yang loyal, setia kepada Persia. Nih teman-teman semua bisa lihat dari bagian bawah. Kelihatan ya? Saya pakai highlighter biar bisa menjelaskan juga. Yang saya arsir biru ini Rajanya Himyar, teman-teman semuanya. Dia di Yaman. Kemudian ada kerajaan di Afrika, Habasyah, teman-teman, namanya kerajaan Aksum. Kerajaan Aksum ini di Afrika, dan dia itu loyal kepada Romawi. Ustadz, saya baru dengar kerajaan Aksum. Kerajaan Aksum inilah yang di kemudian hari menjadi tujuan hijrahnya sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Hijrah ke Habasyah. Kemana? Itu kerajaan Aksum. Siapa rajanya, teman-teman? Raja Najasyi. Ada yang jadi ada kerajaan Himyar yang cinta sama Persia, ada kerajaan Aksum di Afrika yang cinta sama Himyar ini Majusi, Aksum itu Kristen, teman-teman semuanya. Suatu saat ada seorang panglima besar dari kerajaan Aksum ini, dari Habasyah, yang ditugaskan untuk menyerang kerajaan Himyar. Siapa dia? Dialah Abraha. Itu dia, teman-teman. Kalau pengen tahu dari mana Abraha dari Afrika. Abraha itu dari, kalau zaman sekarang negara apa? Ethiopia. Sekarang Ethiopia miskin. Dulu kaya raya, kawan-kawan. Kenapa Abraha ditugasi oleh kerajaannya buat menyerang Himyar? Lagi-lagi, teman-teman, gak jauh-jauh dari perang panjang antara Romawi dan Persia. Ini dua kerajaan ini kayak Amerika Serikat, Cina, teman-teman. Oke, ini udah agak putus-putus. Apakah sudah kembali, Bang Faisal? Sudah, sudah. Alhamdulillah. Afwan. Iya. Jadi Romawi sama Persia itu kayak Amerika Serikat sama Cina. Dan ya itu, ada perang-perang kecil di antara mereka. Romawi ingin ada punggawanya atau orang-orang yang di bawahnya itu yang nyerang kerajaan Himyar, dan berhasil, teman-teman semua. Abraha berhasil menyerang Himyar dan menjadikan Himyar itu bagian dari kerajaan Aksum yang loyal kepada Romawi. Ya, mohon maaf ya kalau ini agak politik ya, tapi teman-teman, kaum muslimin sejak awal itu diberikan Allah Subhanahu wa taala gambaran untuk bisa membaca keadaan politik luar negeri. Dan teman-teman, sejak awal dakwahnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam, Rasul itu punya kebijakan luar negeri. Jangan kira nggak canggih Rasul nih. Rasul punya kebijakan luar negeri. Apa salah satu kebijakan beliau? Ketika di Mekah dalam keadaan susah banget buat bergerak, ya, sakit, dizolimi oleh banyak bangsawan Quraisy, Rasul menyuruh beberapa sahabatnya buat hijrah ke Afrika. Teman-teman semua, itu kebijakan luar negeri Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali ke tadi, Abraha berhasil menyerang Yaman, dan Abraha jadi penguasa Yaman. Apa kemudian yang pengen Abraha buat tuh? Untuk menegaskan posisi dan eksistensi dia. Apa, teman-teman? Ngebuat gereja. Karena kan tadinya Himyar itu agamanya bukan Kristen. Kemudian Abraha masuk,
membawa agama Kristen, ya dia loyal sama Romawi kan, dia membuat gereja yang sangat indah. Ada yang mengatakan dari mozaik-mozaik emas dan perak, ada yang dari permata, kemudian bagus banget pokoknya. Abraham udah ekspektasi ini bakal lebih keren nih, orang-orang bakal rame ke sini melebihi ke Ka'bah. Kenapa mikirnya kayak gitu? Ya karena modelnya Ka'bah. Abraham ingin memindahkan kiblat orang-orang dari Makkah menuju ke Yaman, dari Ka'bah menuju ke gereja itu. Apa kemudian yang terjadi? Selesai gereja itu dibangun, ternyata sepi, guys. Sepi, kawan-kawan. Sudah mahal-mahal membuat infrastruktur. Ya. Sudah mahal-mahal membuat infrastruktur, ternyata pas jadi nggak dipakai. Sounds familiar ya. Sama mirip-mirip ya. Sama yang ada di Indonesia, kadang-kadang ada banyak infrastruktur yang sudah jadi tapi nggak kepake. Bahkan ada satu kisah di mana ada orang Badui dari Arab yang masuk ke gereja itu dan kemudian berak. Kemudian kencing di situ. Membuat Abraham marah. Ada yang bilang di kolom chat, proyek mangkrak. Iya, mangkrak itu. Jadi candi, bukan jadi gereja. Makanya Abraham marah besar. Sudah capek-capek saya menggelontorkan dana, ya, menggelontorkan investasi, mas, untuk membangun gereja ini, biar orang-orang tuh datang ke sini, malah nggak ada yang datang, sepi sekali. Itu yang membuat Abraham ingin menyerang Ka'bah. Berangkatlah kemudian Abraham menuju ke Makkah bersama sebuah pasukan besar yang disebut dengan pasukan gajah. Tapi teman-teman kalau mikir semuanya gajah, nggak gitu. Jadi gajahnya cuma 3-5 teman-teman semuanya. Cek apakah kembali jelas lagi ya, sempat terfreeze, maaf. Ya. Abraham membawa pasukan bergajah dan kawan-kawan semuanya. Gajahnya tuh dalam sebuah riwayat ada yang namanya Mahmud. Ada 3-5 gajah. Dari mana gajahnya? Teman-teman, pernah nggak sih kita mikir di Arab ada gajah atau enggak? Nggak ada. Itu gajah impor. Saking niatnya Abraham menyerang Ka'bah, ya, pasukan pun dia impor gajah. Dan saat itu gajah itu kalau nggak di Afrika ya di India. Masya Allah, teman-teman semuanya. Saking niatnya Abraham untuk pamer. Untuk pamer kepada warga Jazirah Arab, nih, saya Abraham penguasa Jazirah yang baru. Bukan Abdul Muthalib, bukan orang Quraisy, tapi Abraham dari kerajaan Aksum yang loyal dan punya backingan dari Romawi. Backingannya Romawi, teman-teman semua. Ya, setiap orang-orang nggak jelas kayak gitu biasanya punya backingan. Yang ngebuat dia itu bisa sewenang-wenang ngapain aja. Kenapa? Karena dia ngerasa di backing, dibantu di belakang sama sebuah kekuatan yang lebih besar. Ketika sampai dia di gerbang Ka'bah, orang-orang Mekah sudah menyelamatkan diri, termasuk ibunda Aminah menyelamatkan diri ke ujung Makkah. Dan di situ Abdul Muthalib benar-benar menggambarkan sebuah sikap kebijaksanaan. Abdul Muthalib ini datang ke kemahnya Abraham. Karena Abraham itu ketika dia sampai ke Mekah, dia mengambil alih hewan-hewan ternak orang Quraisy. Dia mengambil kebutuhan harta orang-orang Quraisy, sehingga orang-orang tuh mengungsi, benar-benar memang takut serangan dari luar negeri, serangan dari orang-orang yang nggak mereka kenal dengan pasukan gajah pula, membuat takut semua orang. Semuanya mengungsi, tapi hebatnya Abdul Muthalib ini, dia datang dengan berani menuju ke Abraham, dan Abraham langsung bilang, bagaimana, wahai wali kota Mekah Abdul Muthalib, apa yang Anda inginkan? Abdul Muthalib menjawab
Dan jawaban ini jawaban yang sangat terkenal, teman-teman semuanya. Saya ingin Anda kembalikan hewan-hewan ternak saya dan orang-orang Quraisy. Kamu tahu, teman-teman tahu apa respon Abraham mendengar jawaban itu? Abraham mengejek Abdul Muthalib. Ternyata orang-orang Quraisy ini gak ada peduli-pedulinya sama Ka'bah. Saya kira Anda orang terhormat. Ternyata Anda adalah orang yang hanya memikirkan hewan ternak Anda, kata Abraham. Gak tahu dia, gak tahu. Apa jawaban Abdul Muthalib? Jawaban cerdas. Aku meminta padamu hewan-hewan ternakku dikembalikan karena ia ada dalam pengawasanku. Tapi kalau kamu ingin menyerang Ka'bah, sesungguhnya ada Rabbun yahmiha. Dia ada yang punya. Saya hanya mengambil apa yang saya punya. Dan saya nggak punya Ka'bah. Ka'bah bukan milik kami. Ka'bah sudah ada Allah yang punya. Pertanyaan saya teman-teman, apakah orang Quraisy itu tahu ada istilah Allah gitu? Apakah mereka mengenal Allah sebelum Rasul datang? Tahu teman-teman semuanya. Ya, tahu. Sebagaimana saya bilang kemarin, orang Arab itu kenal sama Allah Subhanahu wa taala, tahu bahwa Allah itu adalah Tuhan. Masalahnya apa? Masalahnya mereka menyekutukan Allah. Dan orang Quraisy, seluruh orang Arab itu tahu bahwa Ka'bah itu adalah Baitullah, rumahnya Allah. Dan Allah yang akan menjaganya. Abraha kemudian semakin naik pitam, setelah dikembalikan hewan ternaknya ke Abdul Muthalib, Abraha menyerang Ka'bah dengan pasukannya. Serangan penuh, serang! Wah. Bisa terbayangkan betapa riuhnya langkah kaki pasukan Aksum, pasukan Himyar dari Yaman, dengan langkah berderap dengan suara kaki gajah, dan suaranya yang membuat orang itu jadi ketakutan. Namun kemudian kita tahu ada sebuah surat yang mengabadikan peristiwa itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, tidakkah kau lihat sendiri? Kaifa fa'ala rabbuka, apa yang dilakukan Tuhanmu Allah bi ashabil fil, pada pasukan bergajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah menjadikan kaidahum, tipu daya mereka, usaha keras pasukan gajah, fi tadlil, pada kesia-siaan. Apa teman-teman lanjutannya? Wa arsala alaihim tayran ababil. Setelah Allah membuat Abraha ini kalang kabut, wa arsala, Allah mengirim alaihim, pada pasukan gajah ini, tayran ababil, burung-burung ababil. Burung-burung ini teman-teman semua nyata ya. Dan teman-teman yang lihat itu, pemandangan itu dilihat dari jauh oleh Abdul Muthalib dan penduduk Makkah. Kenapa surat Al-Fil ini turun kemudian ketika Rasul menjadi nabi? Supaya mengingatkan pada orang-orang Mekah bahwa dulu, belum lama, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan melihat dengan mata kepala sendiri pada dahsyatnya kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang meluluh lantakkan pasukan gajah. Dan Tuhan itulah Tuhan yang sama yang mengangkat Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul. Makanya awal ayatnya apa? Alam taro. Kamu nggak ingat apa? Kamu nggak ingat belum lama dulu lihat sendiri, wahai Abu Jahal, Abu Sufyan. Kamu melihat pasukan Abraha luluh lantak ditembus kerikil dari neraka oleh burung ababil. Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian merintangi dakwahku? Kenapa kalian mendolimi aku? Padahal belum lama kalian sendiri, orang-orang yang menistakan Ka'bah, Allah hancurkan mereka. Seakan-akan Rasul ingin mengingatkan orang-orang itu. Mereka masih hidup,
Nabi Muhammad lihat nggak ketika Abraha nyerang Ka'bah? Enggak. Nabi Muhammad itu lahir tepat setelah Abraha pulang ke Yaman. Kok pulang, Ustadz? Pulang habis itu mati, teman-teman semua. Karena ayatnya lihat di akhir apa, teman-teman? Di Al-Fil, waj'alahum ka'asfin ma'kul. Teman-teman tahu arti ayatnya? Waja'alahum, Allah menjadikan mereka ka'asfin, seperti daun ma'kul yang dimakan ulat. Pertanyaan saya, pernah nggak lihat ulat yang makan daun tinggal lep kayak makan sosis, so nice. Jadi sekali digigit langsung habis. Pernah? Nggak ada. Nggak ada, rekan-rekan semuanya. Kenapa dibuat perumpamaan seperti daun yang dimakan ulat? Karena habisnya sedikit-sedikit. Karena matinya sedikit-sedikit. Kalau saya boleh kasih pilihan, mending ditembak sama pistol langsung mati, atau diiris-iris bagian tubuh kita sedikit-sedikit, kita merasakan sakitnya sampai kita mati. Mending ditembak. Langsung mati gitu. Ini adalah azab Allah bagi Abraha dan pasukannya. Batu-batu kerikil ababil itu menusuk mereka. Awalnya nih kena bagian tangannya, set, kayak kebaret. Lama-lama lukanya menyebar ke sekujur tubuhnya. Dalam sebuah riwayat, awalnya tangannya putus dulu di jalan. Lama-lama jari-jarinya putus. Lama-lama bagian kakinya putus, sampai ke Yaman, balik ke rumah, itu dalam keadaan bagian-bagian tubuh mereka itu berjatuhan di jalan. Makanya Allah berfirman, وَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُلٍ. Allah menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Perumpamaan yang benar-benar detail, rekan-rekan semua. Bukan sekedar mati, tapi mati yang perlahan-lahan. Wal'iyadzubillah. Di tahun itulah kemudian Rasulullah Muhammad SAW lahir. Nah, ini waktu saya masih ada beberapa belas menit lagi, alhamdulillah. Saya ingin ngajak rekan-rekan semuanya buat kembali ke slide lagi, ya. Ustaz Faisal, apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah, Ustaz. Nah, sudah selesai apa yang Abraha lakukan, dia mati dan Ka'bah kembali selamat. Di situ rekan-rekan semua, orang-orang Mekah seperti melihat ayat yang hidup, melihat langsung tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka seharusnya ketika ada seorang nabi 40 tahun kemudian setelah peristiwa Abraha menyerang Ka'bah ini, lahirlah seorang rasul, ya, yang membawa risalah Tuhan yang pernah menyelamatkan dan melindungi kota Makkah. Ini dia tadi Kingdom of Aksum, kerajaannya Abraha. Dan teman-teman, subhanallah, betapa mudahnya Allah membalikkan keadaan. Teman-teman tahu rajanya Aksum di kemudian hari namanya Najasyi. Najasyi menerima para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Ja'far bin Abi Thalib, ada Abu Ubaidah, ada Utsman bin Affan, itu pernah hijrah ke Habasyah. Dan di akhir hidupnya penguasa kerajaan ini, Raja Najasyi, beliau masuk Islam. Dan sholat ghaib dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Ini makanya Raja Aksum ini istimewa dan unik, teman-teman, karena sezaman dengan Rasul, beriman pada Rasul, wafat dalam keadaan Muslim, tapi nggak pernah bertemu dengan Rasul. Luar biasa kan? Ini istimewanya Raja Najasyi. Sampai-sampai Nabi Muhammad mengimami sholat ghaib untuk wafatnya Raja Najasyi. Karena dalam keadaan Muslim beliau, tadinya kan Kristen ya, beriman sama Nabi Isa. Sampai kemudian ketemu sama kaum muslimin, ketemu Ja'far bin Abi Thalib, akhirnya bertaubat, masuk
Islam. Masya Allah, luar biasa. Dan hanya dalam puluhan tahun setelahnya, kerajaan ini sudah masuk dalam wilayah kekuasaan kaum muslimin. Masya Allah. Teman-teman semua, luar biasa. Betapa mudahnya bagi Allah membolak-balik keadaan. Padahal dari kerajaan yang sama, ada Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi ternyata di kerajaan yang sama pula, muncul seorang raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita nggak tahu nanti Indonesia barangkali sekarang lagi nggak baik-baik aja. Sangat bagi Allah melahirkan orang-orang hebat seperti Najasyi yang kemudian beriman dan menjadi orang-orang yang memimpin negerinya dengan baik. Masya Allah. Nih teman-teman, review sedikit keistimewaan Jazirah Arab, berada di tengah-tengah bumi, ya kan? Itulah kenapa Abraha juga punya ambisi menaklukkan mereka, tapi gagal. Kemudian memiliki akar sejarah Nabi Ibrahim, sebagaimana saya katakan tadi. Yang ketiga, jika meyakini sebuah kebenaran mereka memperjuangkan dan bersih dari pengaruh imperium besar di zaman itu. Nah, ini masa kecil Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang ketika beliau lahir, kawan-kawan semua. Sebentar. Yap. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, ayahnya telah wafat. Sudah tahu ini, kita sudah paham tentang ini. Ayahnya meninggal dunia ketika Nabi di dalam kandungan. Lagunya Raihan. Saya tuh pas kecil mengenal masa kecil Rasul justru dari nasyidnya Raihan ini. Ada yang sezaman dengan saya nggak sih? Ini lagunya masyhur di masanya. Ketika Rasul lahir, beliau dididik oleh ibunda beliau Aminah binti Wahab, wanita yang mulia dari Bani Wahab, selama 6 tahun. Tapi usia 4 tahun, Nabi Muhammad itu dibawa menuju ke perkampungan Bani Sa'ad. Ada sebuah tradisi yang bagus. Kalau zaman sekarang mungkin pesantren ya, boarding school gitu. Anak-anak di karantina. Anak-anak di karantina untuk diapain? Untuk dididik mengenal hidup agar bisa mendapatkan bahasa yang baik. Tuh teman-teman semuanya. Makanya lihat di sini episode di kampung Bani Sa'ad. Malah gitu. Sebentar. Nah, teman-teman semuanya. Episode penting masa belia Nabi ketika beliau di Bani Sa'ad. Teman-teman juga pasti sudah tahu bahwa kisah tentang Halimah As-Sa'diyah itu kisah yang unik. Karena saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan anak yang dipilih oleh para oleh para ibu susu. Kenapa teman-teman? Karena orang-orang, para ibu susu ini berangkat dari desa-desa mereka menuju Makkah untuk mencari anak-anak dari keluarga kaya. Yang bapaknya masih ada. Sementara, ini uniknya teman-teman. Sebagaimana saya bilang di pembahasan kemarin, Bani Hashim itu kaum yang terhormat, kaum yang bijaksana, tapi kalau dibilang kaya, nggak kaya-kaya banget. Apalagi para ibu susu ini tahu bapaknya Rasul sudah wafat. Makanya tidak ada yang memilih Rasul awalnya. Tidak ada. Semuanya mengambil anak dari keluarga-keluarga yang kaya. Akhirnya Nabi Muhammad tertakdir bertemu dengan seorang wanita yang luar biasa, Ibunda Halimah As-Sa'diyah. Yang ketika berangkat ke Makkah, keledainya itu paling kurus. Lama, ya, lambat jalannya. Makanya telat, teman-teman. Ya. Makanya telat.
Sampai ke Mekah, sudah pada pulang, membawa anak. Beliau baru sampai. Takdirnya Allah indah, teman-teman. Takdirnya indah. Keledainya lagi ringkih, jalannya lambat, ditakdirkan Allah telat. Tapi di situ karena tidak ada pilihan lain, awalnya agak gak enak nih. Aduh, dapatnya ini, gak tahu beliau, belum tahu. Ternyata yang beliau bawa adalah bayi luar biasa seorang nabi yang ketika beliau lahir luar biasa kejadiannya, teman-teman semuanya. Kalau kata Raihan, ini dari Nasyid Raihan, tentu dari riwayatnya, ketika Rasul lahir terpadam api biara majusi, tiba-tiba api di kuil majusi di Persia mati tiba-tiba. Lep, habis itu. Orang-orang kaget, nggak ada angin, nggak ada apa, tahu-tahu mati apinya. Orang-orang Persia nganggap ini pertanda mengerikan hancurnya kerajaan mereka, dan ternyata betul, nggak sampai 1 abad setelah peristiwa padamnya api itu, Persia hilang dari peta, diganti dengan negara Muslim. Masjid-masjid didirikan, orang-orang beriman sama Allah. Selesai Persia. Terpadam api biara majusi, runtuhnya istana Kisra Parsi. Beberapa tiang-tiang kerajaan Persia ada yang roboh. Makkah diterangi cahaya putih yang ketiga. Ketika Rasul lahir ketika malam-malam, tapi rasanya Makkah itu hangat, enak seperti pagi hari, cerah. Tanda lahir Nabi anak yatim. Dan ketika Rasul lahir, ini agak sedikit kembali ke awal, ketika Rasul lahir, Abdul Muthalib itu langsung membawa beliau tawaf keliling Ka'bah dan bilang kepada orang-orang, "Usammihi Muhammadan." Aku menamakannya dengan nama Muhammad, nama yang belum pernah ada di zaman itu. Meskipun ada sebuah riwayat mengatakan sudah ada beberapa orang yang namanya Muhammad, tapi yang paling terkenal yang Muhammad ini. Muhammad. Orang-orang menghormatinya. Wah, cucunya Abdul Muthalib sudah lahir. Wah, berkah banget nih. Masya Allah, seakan-akan Mekah menjadi terang benderang. Kembali ke Ibu Halimah Sa'diyah. Muhammad kecil dibawa oleh Ibunda Halimah Sa'diyah, dan ternyata ketika beliau pulang, ya kawan-kawan tahu, keledai yang tadinya lambat menjadi kuat dan cepat. Kemudian susu payudara Halimah Sa'diyah yang tadinya tidak mengeluarkan air susu, tiba-tiba mengeluarkan susu yang banyak. Beliau sampai ke Mekah paling lambat, tapi sampai ke kampungnya paling cepat. Di situ Ibunda Halimah merasakan bayi ini sangat berbeda. Meskipun ayahnya itu sudah tidak ada, meskipun kakek dan ibunya orang yang tidak terlalu kaya, tapi Ibunda Halimah merasakan perbedaan yang luar biasa. Hewan-hewan ternaknya menjadi sangat subur, ya, gemuk-gemuk, kemudian setiap hari ada rezeki datang dari arah yang nggak disangka-sangka, anak-anak beliau jadi penurut, gitu. Rumah tangga beliau menjadi berkah, enak, gak jarang bertengkar, Masya Allah. Berkah dari Nabi Muhammad SAW. Dan di masa kecil beliau juga terjadi sebuah peristiwa mukjizat yang namanya pembelahan dada. Dan itu dilihat langsung sama anaknya Halimah Sa'diyah. Makanya histeris ketika Rasul lagi main-main, tiba-tiba ada seorang malaikat datang pada Rasul berbentuk manusia dan membawa Rasul untuk menepi di sebuah ladang. Ada seorang putranya Halimah Sa'diyah melihat Muhammad kecil ini, melihat dengan langsung Muhammad dibelah dadanya, kemudian diambil hatinya, ada yang bilang jantungnya, kemudian jantung itu dimasukkan ke sebuah bejana berisi air Zam-Zam, kemudian dikembalikan lagi kepada tempat jantungnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya Halimah langsung histeris, lari menemui ibunya, Bu, itu Muhammad dibelah dadanya, Bu. Siapa yang nggak kaget coba teman-teman? Siapa yang nggak histeris coba? Ketika Ibunda Halimah nyamperin Muhammad, menemui Muhammad kecil, Muhammad itu sudah kembali pada keadaan biasa.
biasa saja. Nah, apa hikmah di balik itu, teman-teman? Banyak hikmahnya, tapi salah satunya adalah Rasulullah sejak awal itu memang dibersihkan dari hal-hal atau potensi-potensi akhlak yang buruk. Makanya Rasul ketika muda, nanti kita bahas di hadis ketiga, ketika diajak ke sebuah walimah yang ada musiknya, Rasul tertidur. Makanya ketika Rasul itu menemui perempuan-perempuan Mekah yang cantik, Rasul menjaga pandangan. Pokoknya Rasul tuh selalu terjaga dari segala potensi hal-hal yang buruk, akhlak yang buruk. Salah satunya karena memang sejak kecil beliau diambil jantungnya dan dibersihkan supaya Allah selamatkan dari potensi akhlak yang buruk itu. Selain karena itu tradisi Mekah, ternyata banyak hikmah kenapa Nabi kecil itu dibesarkan di perkampungan Halimah Sa'diyah. Setidaknya 3, teman-teman semua. Yang pertama, beliau akan mendapatkan kemampuan bahasa Arab yang fasih. Ustadz, bukannya di Mekah juga bisa, kenapa harus di kampung Bani Sa'ad? Jawabannya, coba saya buat analogi, teman-teman semuanya. Orang kota, itu biasanya bahasanya jadi nyampur nggak, teman-teman? Orang kota tuh bahasanya nyampur. Kadang-kadang gua lu, kadang-kadang aneh ente, kadang-kadang abdi anjen, kadang-kadang nyong deke, nyong sampean gitu. Karena banyak orang datang ke situ. Dan yang datang ke Makkah itu kan dari berbagai macam kabilah Arab dengan aksen yang berbeda-beda sehingga bahasa Arabnya nyampur gitu. Bahasa Arab kota. Makanya tradisi Makkah, setiap anak kecil itu dibawa ke kampung-kampung Badui karena orang Badui itu bahasa Arabnya itu fasih. Ibarat orang Jawa kayak orang Solo. Ya. Kromo Inggil, teman-teman semuanya gitu. Ibarat orang Jogja lah, halus gitu bahasanya. Yang kedua, mendapatkan suasana alam yang sangat baik dan itu sangat penting untuk perkembangan tumbuh kembang anaknya. Biar anak-anak tuh nggak terbiasa ngelihat komplek-komplek sempit, teman-teman semuanya. Ada seorang psikolog yang bilang anak itu akan tumbuh menjadi pribadi yang baik kalau dia terbiasa dibawa ke melihat alam semesta, melihat pantai, lautan, pegunungan, hutan. Biar apa? Biar daya tadaburnya pada alam semesta itu kuat. Dan itu yang membuat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kuat daya pikirnya ketika melihat alam semesta. Yang ketiga, melatih pendirian, pengetahuan dasar, dan survival. Luar biasa, kawan-kawan semuanya. Ini dia masa kecil Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak lagi apa yang terjadi setelah beliau pulang dari Halimatus Sa'diyah. Beliau kembali ke pelukan ibunya, tapi beberapa tahun setelah itu ibunya wafat. Ibunda Aminah wafat dalam keadaan Rasul berusia 6 tahun. Di mana Ibunda Aminah diwafatkan? Di desa Abwa, dekat dengan kota Madinah. Kenapa di situ? Karena di situ juga suaminya dimakamkan. Jadi teman-teman semuanya, Abdullah dan Ibunda Aminah itu wafat dan dimakamkan justru di tempat yang dekat dengan Madinah. Yang Rasul itu belum tahu bahwa Madinah itu akan menjadi tempat hijrah beliau. Teman-teman semuanya, Masya Allah. Kemudian usia 6 tahun sampai 8 tahun, Nabi Muhammad belajar langsung leadership dari Syaibah bin Hashim alias Abdul Muttalib. 2 tahun, dari usia 6 tahun sampai 8 tahun. Apa yang Rasul dapatkan? Luar biasa. Agenda-agenda kenegaraan, rapat-rapat pemerintahan, Nabi Muhammad diikut sertakan. Tentu bukan buat jadi peserta, tapi menemani Abdul Muttalib melihat bagaimana sebuah keputusan dibuat. Menjadi saksi bagaimana sebuah kesepakatan dibuat. Jadi Rasul itu, teman-teman, nalar statementnya, nalar kenegarawanannya.
nalar kepeduliannya pada sosial itu diasah betul oleh kakeknya. Luar biasa. Maka teman-teman, kalau kamu ada yang anggota DPR atau ketua RT gitu, ketua RW, misalkan anaknya mau ikut dan memang anaknya nggak terlalu banyak comel gitu ya, maksudnya apa ya, anaknya bisa diatur gitu, ya bawa aja. Atau pada kajian, atau ngajak anak untuk menghadiri seminar politik, nggak masalah. Meskipun belum paham, tapi dia masuk alam bawah sadarnya. Kemudian Abdul Muthalib wafat, dan Rasul, lihat teman-teman, di usia 8 tahun, lihat, usia 8 tahun, kemampuan bahasanya sudah fasih, sudah mandiri, kemudian beliau juga sudah terbiasa dengan alam semesta, bertadabur, sudah mendapatkan gambaran skill menjadi pemimpin, sudah mendapatkan contoh langsung dari kakeknya menjadi pemimpin. Usia berapa? 8 tahun. Luar biasa nggak? Ini luar biasa, Masya Allah. Ada yang bilang, seorang ulama bilang, kenapa Rasul itu ditakdirkan menjadi anak yatim piatu? Ayahnya wafat, ibunya wafat. Seorang dosen bilang, agar kalau anak biasa, ketika dia lagi ada masalah, lagi jatuh misalkan, lagi pengen menangis, yang dia sebut, ayah, ibu, tolong aku, itu anak biasa. Tapi Rasulullah sejak kecil, sejak usia belia, ketika beliau mendapat masalah, yang dia panggil bukanlah ayahku atau ibuku, yang dia panggil adalah ya Rob, ya Rob, wahai Tuhanku. Sejak kecil, Nabi Muhammad sudah disetting oleh Allah agar hanya berharap pada Allah saja. Allahus Somad. Hanya Allah tempat bergantung. La ilaha illallah. Makanya anak yatim itu anak yang mulia. Karena apa? Mereka tidak bisa bilang wahai ayah, wahai ibu. Mereka bisa langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu harapan mereka. Makanya Rasul itu sering sekali mengajak umatnya buat memuliakan anak yatim. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Aku dan pencinta anak yatim di surga seperti ini. Ini beliau, ini penyayang anak yatim. Di mana? Di surga ibarat duduk di kursi panjang. Ini Rasul, ini Anda. Masya Allah. Orang yang mencintai anak yatim. Karena apa? Nabi pun seorang putra yatim piatu. Itu teman-teman semuanya, masa kecil Rasul hingga usia 8 tahun. Nah, usia 9 sampai usia 35 akan kita bahas di series yang ketiga, masa muda Rasul sebagai seorang arsitek sosial. Karena beda binaan, ya. Rasul di masa remajanya dibimbing sama Abu Thalib. Nah, ini beda cara beliau membina dengan cara kakeknya Rasul. Penasaran? Kita nantikan insya Allah di series yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menontonnya. Alhamdulillah, banyak sekali insight, Masya Allah ya, di pertemuan kedua ini. Silahkan teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya, kita ada waktu 15 menit ya untuk diskusi, tanya jawab, sharing. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang. Di sini sudah hadir di tengah-tengah kita Direktur DPU, Profesor Dr. Hajah Neni Sri Maniati SHMH. Izin menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Mohon bimbingannya Bunda. Waduh, saya ini banyak dapat ilmu. Alhamdulillah ini semua mendapatkan banyak hikmah, insya Allah bukan hanya ilmu Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Alhamdulillah, ini sudah menyambut. Baik, silahkan teman-teman, ada yang jika hendak bertanya, silahkan di kolom chat, raise hand ataupun langsung di drop ya di kolom chat. Oke, jika belum ada, saya izin bertanya. Enggak, Ustaz. Oke, izin bertanya Ustaz.
ini apa namanya, tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan kita lihat gitu ya, kalau sekarang itu kan ada istilah-istilah mental health seperti itu ya. Ada istilah yang seperti itu. Nah, lalu dengan segala macam istilahnya mungkin yang saya kurang mendalami juga ilmunya. Namun dengan pola asuh yang awal berbeda-beda beda-beda pihak ya, seperti itu. Kan awalnya dari Siti Halimah, lalu ke ibunda Nabi SAW, lalu ke kakeknya. Mungkin nanti ada lanjut ke paman segala macam. Apakah ada pengaruhnya gitu ya terhadap karakter atau sifat dari Nabi Muhammad SAW dari perbedaan parenting tersebut gitu ya. Itu aja saya. Masya Allah. Kalau dikaji sangat menarik ya kawan-kawan semuanya. Tapi memang di sini pertama sebelum yang lain, Nabi Muhammad itu seorang nabi dan beda juga dengan kita. Mungkin kalau melihat teman-teman saya juga yang yatim gitu hidup, misalkan berpindah-pindah pengawasan dari ayahnya ke ibunya kemudian ke kakeknya, biasanya orang tuh akan lebih tegar. Orang itu gak akan minta macam-macam. Ini penting sekali karakternya. Orang yang hidup dalam keadaan seperti itu akan mendidik dirinya untuk hidup apa adanya. Dan apakah berpengaruh pada mental health? Ya tergantung juga orang tuanya. Kalau memang yang mengawasi dan yang mengasuh itu orang yang tidak punya kapasitas, ya namanya juga. Jumat ada kita tuh ya. Tapi ya ini Iya, cukup ramai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Nah, beda dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kalian. Semua orang yang dihadirkan Allah di hidup beliau itu memang orang-orang luar biasa semua. Ya kan? Ibunda Halimah yang sabar, Ibunda Aminah yang penuh dengan rasa keibuan, kakaknya Rasul yang seorang wali kota, seorang pemimpin Mekah, kemudian Abu Thalib seorang tokoh masyarakat. Jadi Muhammad itu mendapatkan contoh dari masing-masingnya. Kelembutan hatinya Muhammad didapat dari ibunya. Dan teman-teman, Rasul pun pernah bersabda, saya ini keturunan Ibunda Hajar. Karena Ibunda Hajar kan orang Mekah pertama, teman-teman semua. Ya kan? Dan Ibunda Hajar itu terkenal sekali dengan kelembutannya. Dan Nabi Ismail pun terkenal dengan kelembutannya. Makanya Allah berfirman ketika memberi Nabi Ibrahim karunia bernama Nabi Ismail, fabasyarnahu bighulamin halim. Dan kami menganugerahi Ibrahim anak yang lemah lembut. Dan dari Ismail ini lahirlah keturunan Nabi Muhammad yang dikaruniai juga halim, lemah lembut juga. Nah, saya nggak tahu ya Bang Faisal juga kalau misalkan hari ini ada orang yang hidup di pengawasan orang macam-macam gimana gitu ya. Tapi kalau anak pesantren, saya bisa merelatekannya sebagai anak pesantren. Saya jauh dari orang tua dan saya hidup dengan berbagai macam ustadz. Ada wali asrama ini, kemudian pindah level, ganti wali asrama itu. Saya ngerasa justru inspirasi mereka beda-beda. Karena mereka semuanya memberikan kemampuan terbaiknya buat mendidik anak-anak didiknya dengan cara mereka yang beraneka ragam. Dan itu membuat para santri, teman-teman semuanya mendapatkan banyak model inspirasi bagi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Banyak mudabir, banyak pola asuh. Betul. Iya, Masya Allah. Betul. Baik. Ya, jadi lebih kaya itu juga bisa disimulasikan di pesantren. Baik, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Diki. Ustaz, bagaimana mengajarkan anak-anak agar mandiri serupa dengan Nabi Muhammad SAW?
mengajarkan anak-anak untuk mandiri. Kalau belajar dari Rasul yang kehidupan beliau banget nih, ajak anak-anak kita untuk tidak meminta apa yang memang dia tidak butuhkan. Nah, itu jadi anak-anak sejak kecil itu diajari skala prioritas. Abang-abang dan ibu-ibu, ayah semuanya. Sejak kecil ada yang namanya primer, ada yang namanya sekunder, tersier, dan Nabi Muhammad itu sejak kecil diberikan dulu perhatian primer sebelum yang lain, kasih sayang. Kemudian beliau dibiasakan untuk makan apa adanya, apalagi ketika Ibunda Halimah As-Sa'diyah. Terlebih keluarga beliau juga keluarga yang berada, sehingga Rasul terbiasa dengan apa adanya. Dan penting banget nih, seorang anak yang setiap kali dia makan ditanya mau makan apa, kadang-kadang bahaya. Nak, mau makan apa nak? Ditanya terus setiap hari. Lama-lama anaknya mikir apa nih? Abuba, sirloin. Mau makan spaghetti, mau makan KFC, semua dicoba. Maka salah satu cara mendidik anak buat mandiri itu adalah ya udah, berikan dia apa yang ada, bukan berikan dia apa yang dia mau. Beda ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi itu pendidikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, seorang anak itu perlu dididik dengan kosakata tertentu untuk percakapan sehari-hari dengan orang lain. Ya, kalau dalam semua kegiatan, contoh naik bis atau beli ke warung atau lagi ketemu orang mau sedekah, mau bagi-bagi besek, Jumat berkah, itu kok yang ngomong orang tuanya terus, anaknya kapan mencoba buat bersosialisasi? Ya, Rasul Muhammad SAW dari kecil itu terbiasa untuk dididik kosakata sosialisasi itu. Dan ini penting. Kita bahkan mungkin pernah mengalami takut ke warung kalau nggak sama ibu. Pernah, Ustadz? Kita mungkin pernah mengalami takut bayar supir angkot, karena yang biasanya bayar, yang biasanya ngomong itu orang tua kita. Nah, sesekali anak perlu dilatih untuk bisa ngobrol dengan orang yang lebih tua, bisa bersosialisasi dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Itu akan melatih anak untuk mandiri. Ketika dia harus pergi jauh, dia nggak bergantung pada komunikasi orang tuanya. Dia bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan kecakapannya sendiri. Itu wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Baik, ini tadi ada Ustaz Rishan nih yang raisen, apakah masih? Silakan Ustaz Rishan. Ya, syukran Ustadz. Tadi sebetulnya agak terbahas tadi sedikit ketika bertanya tentang kemandirian. Jadi pertanyaannya, karena saya pendidik Ustadz, kira-kira kurikulum seperti apa ya untuk anak-anak tadi ya, masih masa kecil dari 6 tahun, jadi mungkinnya kosakata yang mungkin sekarang ini lebih bangga orang itu belajar bisa baca tulis hitung begitu. Nah, kira-kira untuk melihat dari siroh, kurikulum apa ya yang tepat Ustadz? Itu saja mungkin. Syukur Ustaz Faisal. Alhamdulillah. Iya. Kalau melihat dari kurikulumnya Ibunda Halimah pada Rasulullah, kurikulum itu gak jauh-jauh dari 3 hal tadi. Pertama, kemandirian. Jadi anak-anak tuh bisa makan sendiri, ambil minum sendiri, gak serba diambilin gitu. Bahkan Rasul bisa memerah air susu kambing sendiri, membersihkan rumah dan kamarnya sendiri. Kemandirian itu penting sekali bagi seorang anak agar gak bergantung sama orang tua. Hanya pada Allah tadi yang saya bilang, Allahus Somad, bukan ayah ibu Somad, tapi Allahus Somad. Allah tempat, apa tuh Somad? Tempat kita bergantung. Dan ada sebuah pepatah Arab, al-i'timadu 'ala nafsi asasun najah. Bergantung pada diri sendiri adalah
asal mula kesuksesan? Tentu pada Allah yang pertama, yang kedua pada diri sendiri. Kalau memang bisa aku lakukan sendiri, akan aku lakukan sendiri. Dan itu, Ustadz Rishan, itu benar-benar berdampak pada Rasul ketika beliau jadi Nabi. Ibunda Aisyah sering banget bilang, sahabat nanya, Rasul itu ketika di rumah ngapain sih Ibunda Aisyah? Ibunda Aisyah menjawab, innahu basyarun kal basyari yakhdimu nafsahu. Rasul sebagaimana manusia lainnya, yakhdimu nafsahu, swalayan. Apa swalayan? Swalayan itu melayani diri beliau sendiri. Kalau ada sendal beliau perbaiki, kalau ada baju kotor beliau cuci, kalau ada makanan belum siap beliau bantu siapkan. Yang pertama, bahasa. Meskipun belum baca tulis Ustadz Nishan, yang namanya kosakata itu perlu banget untuk anak-anak dapatkan. Kenapa kok bangsa Arab sekarang disebut bangsa yang kurang maju? Karena kalau ada seorang peneliti, bangsa Arab itu kosakata anak kecilnya 6 tahun itu 3.000 sampai 4.000. Orang Indonesia lebih sedikit lagi, kosakatanya 2.000 sampai 2.500. Sementara orang Eropa, kosakata mereka usia 6 tahun itu minimal 7.000 sampai 8.000. Dan semakin banyak kosakata yang kita ketahui, mohon maaf tadi agak putus gak ya? Atau lancar? Aman, Zat. Aman ya? Kalau seorang anak itu kosakatanya banyak, dia akan berpengaruh pada kemudahan dia untuk berekspresi. Kenapa ayahanda ibunda? Kenapa ada istilah tantrum? Anak-anak tantrum nih, nangis mulu. Kenapa? Anak tuh tantrum karena dia belum bisa membahasakan apa yang ada di hatinya. Anak tuh tantrum karena dia belum bisa mengungkapkan apa yang dia rasa. Jadinya nangis. Itu tantrum. Berbeda kalau semakin banyak kosakata anak. Aku keluh nih, aku gundah. Anak kecil bilang gundah. Aku galau, gundah. Seenggaknya itu kosakata yang luar biasa buat anak kecil gitu. Dari mana mendapatkannya? Orang tua kalau zaman sekarang perlu banyak membacakan bacaan, mengenalkan anaknya pada ceramah-ceramah dari guru-guru yang memang kosakatanya banyak, seperti Ustaz Hidayat, pilihan diksinya bagus gitu. Atau seperti pidatonya Pak Anies Baswedan, itu diksinya oke gitu loh. Bukan saya pro Pak Anies, apa enggak ya, bukan politik teman-teman semuanya ya, tapi memang diksinya Pak Anies bagus gitu. Ketika beliau ngomong atau apa cara ngomongnya Soekarno juga bagus. Dibanyakin tonton ke anak-anak. Kalau saya sih biasa bacain buku Sirah Nabawiyah for Kids. Tuh anak-anak lagi senggang dibacain tuh. Bukunya ada beberapa penerbit banyak kok sekarang buku Sirah buat anak kecil. Dan lama-lama anak-anak jadi tahu. Ada seorang sepupu yang nanya, Bun, keluh artinya apa? Bun, proses artinya apa? Bun, paradigma artinya anak 6 tahun nanya paradigma artinya apa? Luar biasa, itu karena dia baca buku tebel. Dia nekat baca buku tebel ketemu kata paradigma. Jadi aja dijelasin. Anak gak akan nanya gitu kalau dia gak punya kemampuan bahasa. Gak mesti baca tulis, teman-teman semuanya. Tapi dia menunjang sekali yang namanya baca tulisan, gak aja dibacain. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kompetisi dasar yang harus dilatih pada anak kemandirian adalah bahasa ya sudah. Mungkin ini Syukran Ustaz, jazakallah khair. Barakallah, Ini terakhir Ustaz, mau bertanya Ustaz, adakah sahabat yang menjadi saudara persusuan Rasulullah SAW? Siapa saja jika ada? Sahabat sepersusuan ya, insyaallah. Saya kurang tahu. Sepertinya ada, pasti ada. Cuma mungkin bukan sama Bunda Halimah ya, sama Suwaibah barangkali. Jadi ibu susunya Rasul ada 2. Sebelum ke Ibunda Halimah, ke Suwaibah. Dan tahu nggak teman-teman yang memilihkan Suwaibah, yang membayar Suwaibah untuk menjadi ibu susu Rasul itu adalah Abu Lahab.
Karena Abu Lahab tuh seneng banget ketika Nabi Muhammad lahir. Ya Allah, betapa terbolak-baliknya hati ya teman-teman semua. Pas lahir senang sekali, pas jadi Rasul, kerjanya Abu Lahab ngapain? Rasul keluar rumah, pasti di keset rumah beliau ada jeroan unta, ada kotoran hewan. Siapa? Abu Lahab. Masya Allah. Semoga Allah melindungi kita dari terbolak-baliknya hati menjadi semakin bermaksiat dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Lahab mengajari kita hal itu. Jangan sampai kayak Abu Lahab yang senang pada Rasul ketika kecil, tapi jadi musuhnya ketika beliau dewasa. Karena gengsi, karena kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah Ustaz Edgar Hamas sudah menyampaikan materinya. Masya Allah Q&A sudah selesai dijawab semua. Mungkin sebelum ditutup, nanti ada closing dari Ustaz Edgar, saya menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, teman-teman semuanya silahkan untuk nanti akan ada feedback ya, insya Allah di grup nanti akan saya sampaikan link feedback untuk kemajuan dan perbaikan kelas Sirah Nabawiyah kita, insya Allah nanti akan di-share. Lalu silakan juga barangkali di antara teman-teman ya ingin memberikan infak terbaiknya di Jumat pagi ini, ya sebesar rasa syukur teman-teman bisa mengikuti kajian Sirah Nabawiyah ini dan sebagai support untuk program dakwah DPU Darul Hikam. Silakan ada dua bank Muamalah atau BSI, silakan untuk berinfak lewat sana, nanti pun kami akan reminder di grup. Untuk konfirmasi bisa langsung ke nomor admin yang ada di grup ya. Baik, seperti itu mungkin pengumumannya. Silakan Ustaz Edgar untuk menyampaikan closing. Tidak banyak ya teman-teman semua. Masa kecilnya Rasul mengajarkan pada kita bahwa manusia besar itu selalu dididik dengan cara berbeda. Orang yang biasa ya karena jalan hidupnya biasa. Tapi orang luar biasa karena memang plotting, alurnya dibuat sama Allah dengan cara luar biasa. Maka kalau Abang, Teteh, ada Ibu mendapatkan sebuah titik kehidupan yang kok berbeda dari orang lain. Kenapa ya Allah, aku yang dapat musibah ini? Kenapa bukan orang lain? Justru itu mungkin adalah tanda Allah sedang ingin meluar biasakan kita. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Ketika Allah sayang sama hamba, Allah akan mengujinya. Itu dia barangkali kembali pada Ustaz Faisal. Jazakumullah bil jannah Ustaz Edgar Hamas. Baik teman-teman, alhamdulillah acara kita sudah di penghujung acara. Mari kita tutup acara kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan kafatul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi insyaallah di Jumat yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Edgar. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.